Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, ni'matil iman wal islam muhada a'zamu minan ni'mah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para muhibbin ilmu, khususnya teman kami yang telah memberikan kami saran, yaitu Ustadz Dedi Fajarianto, yang telah membantu kami dalam hal kajian ini, khususnya dalam membuat muqaddimah atau narasi dalam kajian ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur, aturkan kepada Allah yang memberi kesempatan kita untuk cinta ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu perintah Tuhan yang sangat ditekankan. Bahkan kemuliaan ilmu itu disebutkan dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini mungkin kami nukil dari Google. Ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Man sapane wong salaka lumaku sapa wong tariqan ing dalan yaltamisu kang nyuprih sapa man fihi ing dalem tariqan ilman ing ilmu, ya sahala mongko gampangake sapa Allah lahu maring man bihi kelawan ilmu tariqan ing dalan ilal jannati sang maring swarga. Bihi bisa dimakna sababiyah, di sebab ilmu. Misalnya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Riwayat Muslim nomor 2699. Itu hanya muqaddimah saja. Di sini kami akan mengkaji sejarah, khususnya sejarah tentang penyembelihan putra Ibrahim yang sekarang sering diperbincangkan. Yang disembelih apakah Ishak, apakah Ismail, apakah Ishak. Di sini kita akan mengkaji hal tersebut. Kami telah merangkum beberapa dalil dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh yang dikarang oleh para mu'arrikhin atau ulama-ulama tarikh. Lanjut. Kami menyampaikan ini, ini perlu digarisbawahi. Kami menyampaikan ini hanya karena kewujudan
kecintaan kami terhadap ilmu, bukan untuk merubah keyakinan Anda semua, atau keyakinan pembaca, atau keyakinan pendengar, atau keyakinan orang yang melihat video ini. Tidak, kita hanya melakukan kajian ilmiah. Mungkin ada yang ingin melengkapi atau mengajak kami diskusi lebih dalam lagi, atau mungkin akan mau menanggapi hasil kajian kami. Dengan senang hati kami menerima. Lalu apa tujuan membuat video ini? Tentunya dalam rangka membagikan hasil kajian kami, dengan harapan Allah meridhoi dan menggolongkan kami pada golongan orang-orang yang cinta ilmu. Ini hasil kajian kami. Ada 2 poin penting. Pertama, dalil yang kami sebutkan, yang akan saya sebutkan, itu berurutan dari abad ke abad, mulai abad tertua hingga abad ke-8. Tidak semua kitab tarikh lama itu menyebutkan tentang kasus Ismail dan Ishak. Ini tidak semuanya. Nah, dari aspek sejarah kami menemukan 8 kitab dari abad ke-2 hingga abad ke-8. Kami menemukan 8 kitab yang menjelaskan tentang siapa sih yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang keterangan dalam kitab. Sebelum kita membahas, mohon izin saya mau merokok dulu. Nah, pertama ada kitab Al-Ma'arif karya Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Al-Maruzi Al-Dinawari, lahir pada 213 Hijriah dan wafat pada bulan Rajab 276 Hijriah. Beliau mengemukakan dalam kitab Al-Ma'arif halaman 35 sampai 38, cetakan Darul Ma'arif, tentang pendapat mengenai anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang disembelih. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, sebagaimana pendapat kebanyakan ahli ilmu. Dan juga dalam kitab Taurat, kitab sucinya orang Yahudi. Berikut dalam kitab Al-Ma'arif, siapa saja tokoh yang menyebutkan Nabi Ishak dan siapa saja yang menyebutkan Nabi Ismail. Oke. Yang menyebutkan Nabi Ishak dalam kitab Al-Ma'arif karya Abdullah bin Muslim Qutaibah, Ibnu Qutaibah, yang maksud dengan Ibnu Qutaibah, ada 7 riwayat. Pertama, kisah yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Ibnu Mas'ud. Yang ketiga ada Masruq, ini tabi'in. Yang keempat ada Abdullah, ini yang disebut Abdullah. Entah siapa ini, saya masih menelusuri secara detail. Mungkin para pemirsa sekalian bisa menelusuri, mohon kita dibantu. Terus ada Ibnu Abbas, ada Abu Malik, ada Amr bin Abi Sufyan. Nah, ini kata-katanya Amr bin Abi Sufyan. Saya mendengar ketika Ka'ab menceritakan Abu Hurairah.
Jadi Abu Sufyan itu dapat kabar bahwasanya yang disembelih Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak berasal dari Ka'ab. Nah, Ka'ab sendiri itu berasal dari Abu Hurairah. Lanjut, sekarang dalam kitab Al-Ma'arif, penyembelihan Nabi Ibrahim yang dalam kitab Al-Ma'arif yang mengatakan Nabi Ismail ada dua riwayat, satu Abu Hurairah dan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, lalu kedua ada kitab Tarikh Tabari, Tarikhur Rusul wal Muluk 11 juz karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah sampai 310 Hijriah. Dalam kitabnya di 1 halaman 272 sampai 278 cetakan Darul Ma'arif yang kedua, beliau mengemukakan dua riwayat yang berbeda. Satu riwayat mengatakan Nabi Ishaklah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Satu riwayat yang lain mengatakan Nabi Ismail. Nah, tetapi mu'allif At-Tabari lebih condong ke pendapat yang mengatakan Ishak bukan Ismail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan yang menyebut Nabi Ismail adalah riwayat Ibnu Ishaq dari sebagian ahli ilmu. Jadi di dalam kitab Tarikh Tabari, beliau menyebutkan bahwasannya Ibnu Abbas itu mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishak. Nah, habis itu yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail adalah riwayat dari Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq itu dari sebagian ahli ilmu. Oke, selanjutnya ada kitab Al-Bud'u wa Tarikh 6 jilid karya Mutahhir bin Thahir Al-Muqaddasi, wafat 355 Hijriah. Beliau berpendapat dalam kitabnya juz 3 halaman 63 sampai 65 Maktabah At-Thaqafah. Nah, di sini ada dua versi. Yang satu mengatakan yang disembelih Nabi Ismail dengan dasar sebagaimana yang telah tersebar dalam kisah dzabih atau penyembelihan. Jadi maksudnya seperti di Indonesia sekarang itu umumnya yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nah, di dalam kitab Al-Bud'u wa Tarikh, ulama yang mengatakan Nabi Ismail itu didasarkan pada kabar-kabar yang tersebar, yang viral. Nah, sedangkan ulama yang berpendapat Nabi Ishaq, mereka menyandarkan pendapatnya pada ayat Basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin. Nah, ini dasar ulama yang mengatakan bahwasanya yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishaq. Terus dasar apa? Nah, dalam kitab Al-Bud'u wa Tarikh mengatakan dasarnya ulama yang mengatakan bahwasanya yang disembelih itu Nabi Ishaq adalah ayat wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas sholihin.
Beliau juga mengemukakan bahwa yang berpendapat Nabi Ismail itu berasal dari Abu Hurairah. Jadi yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail itu sahabat Abu Hurairah dalam satu riwayat. Sedangkan yang mengatakan Nabi Ishaq itu berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, Ibnu Mas'ud, Ahlul Kitab, dan Abu Hurairah dalam riwayatnya yang lain. Nah, jadi gini. Nah, oke, matur suwun. Nah, terus. Jadi, di dalam kitab Al-Bud'u wa Tarikh ada dua kelompok. Ada yang mengatakan Nabi Ismail dan ada yang mengatakan Nabi Ishaq. Yang mengatakan Nabi Ismail adalah Abu Hurairah. Pendapat yang bersumber dari Abu Hurairah. Nah, dalam satu riwayat. Nah, tapi dalam rawi yang lain, riwayat yang lain, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya yang disembelih itu Nabi Ishaq. Nah, siapa saja yang mengatakan Nabi Ishaq? Ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, ada Ibnu Mas'ud, dan Ahlul Kitab. Nah, itu yang dalam kitab Al-Bud'u wa Tarikh. Kalau ingin baca mohon silakan di-skip ya. Terus yang keempat ada kitab Al-Muntazim fi Tarikhil Umam wal Muluk 19 jilid karya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi 597 Hijriah. Dalam kitabnya halaman 277 juz 1 dari kitab Al-Ilmiyah DKI. Beliau menyatakan bahwa dalam penyembelian putra Ibrahim itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Ishaq dan ada yang berpendapat Ismail. Nah, ini kita rangkum siapa saja yang mengatakan Ismail dan siapa saja yang mengatakan Ishaq dalam kitab Al-Muntazim fi Tarikhil Umam wal Muluk. Nah. Ulama yang mengatakan atau tokoh sahabat yang mengatakan Ishaq ada Abbas bin Abdul Muthalib. Lagi-lagi Abbas bin Abdul Muthalib itu disebutkan oleh ulama mu'arrikhin, ulama ahli tarikh. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ka'ab, Abdun bin Umair, Masruq, Abu Maisarah, Ikrimah, Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Nah, begitu Syekh Al-Jauzi juga dia mengatakan bahwasanya pendapat ini yang ashah wa al-ashahhu. Di pendapat yang ini, pendapat yang mengatakan Nabi Ishaq itu pendapat yang ashah, yang sahih, yang benar. Nah, sedangkan tokoh-tokoh atau ulama atau sahabat yang mengatakan Nabi Ismail itu ada Muawiyah, sahabat Nabi, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha bin Abi Rabbah, Yusuf bin Mahran, Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Di dalam kitabnya Al-Jauzi, Al-Muntazim atau Al-Muntazim fi Tarikhil Umam, Ibnu Abbas di sini ada dua versi. Nah, jadi kasusnya sama kayak Abu Hurairah tadi dalam kitab Al-Ma'arif. Nih, dalam kitab Al-Bud'u wa Tarikh. Jadi Ibnu Abbas dia punya dua riwayat. Yang satu riwayat beliau mengatakan yang disebut Nabi Ismail, dan satu riwayat yang lain mengatakan yang disembelih Nabi Ishaq. Itu yang keempat, Al-Bud'u wa Tarikh. Itu yang kelima kitab Al-Kamil fi Tarikh 11 jilid
karya Abi Hasan Ali Abdul Karim Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Asy-Syaibani atau sering dikenal dengan Ibnu Athir, 630 Hijriah, abad ke-6. Dalam kitabnya halaman 83 sampai 87 jilid 1 Darul Kutub Al-Ilmiyah, beliau mengatakan bahwa perbedaan dalam penyembelihan itu sering sekali terjadi. Jadi perbedaan dalam masalah siapa yang disembelih, Nabi Ishaq atau Nabi Ismail, itu dirose Ibnu Athir itu sangat sering terjadi. Bahkan kebanyakan kitab tarikh itu ikhtilaf, beda pendapat. Di dalam Al-Kamil fi Tarikh sendiri, Ibnu Athir memetakan atau menyebutkan beberapa tokoh yang meriwayatkan Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nah, tokoh-tokoh atau sahabat-sahabat yang mengatakan bahwasanya yang disembelih itu Nabi Ishaq adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Ikrimah dan Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab ibnu Sabit, Ibnu Abi Hudail dan Masruq. Nah, di sini ada beberapa tokoh sahabat yang senior. Di sini ada beberapa tokoh sahabat senior. Wah, apalagi ini Abbas bin Abdul Muthalib itu sangat senior yang menampingi Nabi perang mulai awal. Ada juga Umar bin Khattab. Wah, ini sahabat yang paling senior ini. Itu ada Ali bin Abi Thalib, Babul Ilm. Di banyak sahabat senior yang berpendapat bahwasanya yang disembelih itu Nabi Ishaq. Nah, terus siapa saja yang mengatakan Nabi Ismail? Ada Sa'id bin Abi Jabir, Yusuf bin Mahron, Sya'bi, Mujahid, Atha bin Abi Rabah. Nah, semuanya pendapat itu, pendapatnya Sa'id bin Abi Jabir, pendapatnya Yusuf bin Mahron, pendapatnya Sya'bi, pendapatnya Mujahid, pendapatnya Atha bin Abi Rabah, itu semuanya berasal dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas juga menduga bahwa orang Yahudi mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishaq itu dusta. Lah itu nyononi utawi prasangkanya Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Karena kenapa? Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas juga mengatakan yang disembelih Nabi Ishaq. Yang tadi kita baca tadi. Nah, kebetulan dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwasanya yang disembelih Nabi Ismail, dan juga beliau mengatakan pendapat yang mengatakan Nabi Ishaq itu bersumber dari Yahudi. Sedangkan Ibnu Abbas ngadah nyono atau berprasangka bahwasanya Yahudi itu dusta. Oke. Sekarang kitab Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar 4 jilid karya Ismail bin Ali bin Mahmud. Dalam kitabnya halaman 14 jilid 1, beliau menyatakan ada perbedaan pendapat dalam hal penyembelihan, apakah itu Ismail ataupun Ishaq. Nah, kitab ini Ismail bin Ali bin Mahmud tidak detail dalam menjelaskan perbedaan pendapat tersebut. Jadi cuman mengatakan di sini ada ikhtilaf, tapi tidak mendetailkan siapa saja yang beda pendapat. Di dalam kitab Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar. Saya lupa mencantumkan apa akadnya. Coba langsung kita lihat Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar.
kitabnya. Oke. Nah, lanjut kitab Tarikh Ibnul Wardi. Ada 2 jilid. Ini karya Zainuddin Umar bin Mudzaffar yang sering dikenal dengan Ibnul Wardi. 749 Hijriah. Beliau wafat tahun 749 Hijriah. Abad ke-7 Masehi ya. Abad ke-7. Dalam kitabnya halaman 14 juz 1 percetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, beliau tidak menjelaskan secara terperinci tentang perbedaan adzabih atau yang disembelih Nabi Ibrahim. Beliau hanya menjelaskan kalau ada ulama yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishak, jadi dia meyakini penyembelihan itu terjadi di Syam. Kalau ada ulama yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail, maka mereka meyakini peristiwa penyembelihan itu terjadi di Makkah. Di perbedaan antara Ismail dan Ishak itu juga menentukan di mana tempat penyembelihannya. Kalau ulama yang mengatakan Ismail, jadi dia pendapat bahwasanya terjadinya penyembelihan itu di Makkah. Tapi kalau ulama yang mengatakan Ishak, jadi dia terpercaya bahwasanya terjadinya penyembelihan itu di Syam. Nah, itu kata Ibnul Wardi dalam kitab Tarikh Ibnul Wardi. Terus ini kitab terakhir, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ismail bin Umar bin Kathir Al-Quraisy Ad-Damashqi, 701 Hijriah sampai 778 Hijriah. Beliau lahir pada abad ke-7 awal dan wafat pada abad ke-8. Abad ke-8. Nah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah ini ada 21 jilid, halaman 323 sampai 370, jilid 1. Beliau menyebutkan bahwa banyak sekali riwayat tentang penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Di situ pula Ibnu Katsir menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa anak Ibrahim yang disembelih itu adalah Ismail atau Ishak. Beliau juga berpendapat bahwa pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan Nabi Ismail. Karena pernyataan ulama yang mengatakan Ishak itu sama dengan pernyataan-pernyataannya orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi memiliki nenek moyang Ishak yang mereka itu hasut dengan bangsa Arab. Jadi kata Ibnu Katsir atau Ismail atau Syekh Ismail, beliau mengatakan jadi pendapat yang mengatakan Ishak itu berasal dari kedustaan orang Yahudi. Kenapa kok Ibnu Katsir mengatakan dusta? Karena keirian orang Yahudi terhadap nenek moyang orang Arab, yaitu Nabi Ismail. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, kenapa kok
Yahudi itu iri terhadap nenek moyangnya nenek moyangnya orang Arab atau Nabi Ismail, karena Allah itu memberikan kemuliaan berupa kesabaran dalam melaksanakan perintah Tuhan. Jadi kenapa kok orang Yahudi itu iri? Ya karena Nabi Ismail, nenek moyangnya orang Arab itu, dia diberikan kemuliaan oleh Allah berupa kesabaran. Itu yang membuat orang Yahudi itu iri. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, sedangkan tokoh-tokoh yang berbeda pendapat ini, ada sahabat yang mengatakan Nabi Ishaq lagi-lagi. Ada sahabat senior itu Umar bin Khattab, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Masruq, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha, Sya'bi, Muqatil, Ubaid bin Umar, Abi Maisarah, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syaqiq, Qasim bin Abi Bazzah, Makhul, Utsman bin Hadir, Suddi, Hasan, Kutai, Qatadah, Abi Hudzail, dan Ibnu Sabit. Nah, sedangkan yang mengatakan Nabi Ismail adalah Mujahid, Sa'id, Sya'bi, Yusuf bin Mihran, Atha, dan salah satu pendapat Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Katsir dia juga mengakui bahwasanya para sahabat senior itu banyak yang berpendapat yang disembelih itu Nabi Ishaq. Beliau mengakui, cuman beliau Ibnu Katsir tidak meyakini hal tersebut. Karena menurut Ibnu Katsir itu pendapat yang bersumber dari Yahudi. Dan Yahudi mempunyai keirian, kehasutan terhadap nenek moyang orang Arab. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, tapi tadi kita membaca ada berapa banyak kitab tarikh yang mereka tidak menyebutkan hal demikian, atau bahkan hanya alternatif tarikh yang menyebutkan hal demikian. Terus pertanyaannya, pendapat Ibnu Katsir itu dasarnya dari mana? Kalau emang itu disandarkan oleh dari Ibnu Abbas, nah Ibnu Abbas berbicara itu dalam satu riwayat, itu dasarnya apa? Kita harus mencari juga. Terus juga dalam kitabnya Al-Bidayah Nihayah itu ada dialog antara Umar bin Abdul Aziz dan gubernurnya, gubernur pemerintahnya. Nah, gubernur itu tanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Hai Umar bin Abdul Aziz, siapakah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim?" Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail. Nah, kenapa kok banyak tokoh yang mengatakan Nabi Ishaq? Karena Nabi Ishaq itu berasal dari Yahudi. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak meyakini yang disembelih itu Nabi Ismail karena beliau berdalih itu pendapat orang Yahudi. Orang Yahudi itu iri terhadap orang Arab. Oke. Nah, itu sedikit keterangan dari kami. Setelah itu ada daftar nama-nama tokoh dari kalangan sahabat. Jadi siapa saja sahabat yang mengatakan Ismail, dan siapa saja sahabat yang mengatakan Ishaq, dan siapa saja yang mengatakan keduanya.
ada yang mengatakan Ismail bin Ishaq. Terus nah, sekarang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu berpendapat yang disembelih Nabi Ibrahim itu Nabi Ishaq. Nah, terus Umar bin Khattab sama juga, beliau mengatakan yang disembelih Nabi Ishaq. Terus lanjut ke Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, yang jasadnya utuh. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib, beliau mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishaq. Nah, begitu juga sama dengan Abdullah bin Mas'ud, beliau juga mengatakan yang disembelih Nabi Ishaq. Nah, sedangkan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, beliau punya dua riwayat. Yang satu riwayat yang mengatakan bahwasanya yang disembelih Nabi Ibrahim itu Nabi Ishaq. Yang satu lagi mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail. Nah, pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi Ishaq itu diriwayatkan oleh Ikrimah atau Ikrimah. Nah, terus Abu Hurairah pun sama juga dengan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Beliau punya dua versi pendapat atau dua riwayat. Yang satu mengatakan Ishaq, yang satu lagi mengatakan Nabi Ismail. Terus yang selanjutnya Ikrimah, beliau mengatakan yang disembelih itu Nabi Ishaq. Terus Ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya disembelih itu Nabi Ismail. Ini berbeda. Ayahnya Umar bin Khattab mengatakan Nabi Ishaq, anaknya Abdullah bin Umar mengatakan Nabi Ismail. Sama pun juga dalam Abdullah bin Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib, ayahnya mengatakan itu Nabi Ishaq, tapi Abdullah bin Abbas dalam satu riwayat mengatakan Nabi Ismail dalam satu riwayat. Terus selanjutnya ada Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwasanya yang disembelih Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishaq. Terakhir sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mengatakan yang disembelih oleh Nabi oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Coba kita jumlah ya. Ada beberapa tokoh dari kalangan sahabat yang mengatakan Nabi Ishaq, dan ada beberapa tokoh yang mengatakan Nabi Ismail. Sahabat yang mengatakan Nabi Ishaq ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 sahabat yang mengatakan bahwasannya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishaq, yaitu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Abu Malik Al-Asy'ari. Nah, sekarang yang mengatakan bahwasanya Nabi yang disembelih Nabi Ismail siapa? Pertama ada Ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua ada Muawiyah. Nah, jadi pendapat atau sahabat yang mengatakan Nabi Ismail itu ada 2. Ada Ikrimah dan Abu Malik Al-Asy'ari. Nah, sekarang yang mengatakan kedua-duanya, jadi dia itu punya 2 versi riwayat. Satu riwayat beliau mengatakan Nabi Ismail, yang lain beliau mengatakan Nabi Ishaq. Siapa aja? Abdullah bin Abbas, atau sering kita kenal dengan Ibnu Abbas.
Beliau tadi punya dua riwayat, ada yang mengatakan Nabi Ishaq, ada pula yang mengatakan Nabi Ismail. Lalu yang kedua Abu Hurairah. Abu Hurairah sama pun juga. Beliau di dalam satu riwayat mengatakan Nabi Ismail, yang lain beliau mengatakan Nabi Ishaq. Pun itu sedikit dari kajian kami tentang sejarah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Moga-moga manfaat bagi kita semua, dan kita tidak menutup kemungkinan ada yang mengkritik kita, ada mengkritik saya atau kami. Saya sebagai pribadi mempersilahkan pemirsa sekalian untuk mengkritik. Boleh pemirsa sekalian untuk mencari kitabnya. Ini saya datang kitabnya ya. Referensinya. Ini kitab Al-Ma'arif Muhammad, ini kitab pertama, kitab paling tertua. Terus kitab Tarikh Tobari. Terus ada kitab Al-Buku wa Tarikh, ada kitab Al-Muntazim fi Tarikhil Umam wal Muluk, ada kitab Al-Kamil fi Tarikh, itu ada kitab Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar, ada kitab Tarikh Ibnul Wardi, dan terakhir ada kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah. Coba saya bacakan sedikit tentang sebagian kecil kitab, isi kitabnya. Ini dasar kami tadi, dasarnya daftar ini di sini. Dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh dan Al-Bidayah wa Nihayah. Dhahaba Umar bin Khattab wa Ali wal Abbas bin Abdul Muttalib wa ibnuhu Abdullah radhiyallahu anhum fima rawahu anhu Ikrimah wa Abdullah bin Mas'ud wa Ka'ab wa bin Bas wa bin Sabit wa bin Abil Hudail wa Masruq ila anna dhabiha Ishaq alaihi salam. Jadi dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh dia menerangkan bahwasanya Umar bin Khattab, Ali, Abbas bin Abdul Muttalib, dan anaknya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ikrimah dan Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab, Ibnu Sabit, Ibnu Abi Hudail, Masruq, mereka semua menyatakan bahwasanya yang disembelih Nabi Ishaq. Rawa Sa'id bin Jubair wa Yusuf bin Mahran wa Sya'bi wa Mujahid wa Atha bin Abi Rabbah kulluhum ani bin Abbas annahu qala inna dhabiha Ismail wa qala za'amat al-yahudu annahu Ishaqu wa kadzabat al-yahud. Jadi dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh beliau mengatakan bahwasanya ulama-ulama yang mengatakan yang disembelih itu Nabi Ismail ada Sa'id bin Jubair, Yusuf bin Mahran, Sya'bi, Mujahid, Atha bin Abi Rabbah, dan semuanya itu beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Dan Ibnu Abbas di sini beliau juga mengatakan za'amat al-yahudu annahu Ishaqu kadabat al-yahudu. Nah, jadi kayak gini, Yahudi itu berpendapat bahwasanya yang disebut Nabi Ishaq mereka itu bohong, maksudnya gitu. Nah, ini gampangnya ini. Di wong Yahudi ku ngomong saya ku ngapusi Rosi Ibnu Abbas dan kitab Al-Kamil fi Tarikh. Nah, begitupun juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau mengatakan faman hukiya al-qawlu anhu bi annahu Ishaqu
Ka'bul Ahbar wa ruwiya an Umar wal Abbas wa Ali wa bin Mas'ud wa Masruq wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Atha wa Sya'bi wa Muqatil wa Ubaid bin Umar wa Abi Maisarah wa Zaid bin Aslam wa Abdullah bin Syaqiq wa Zuhri wal Qasim wa bin Abi Bardah wa Makhul wa Uthman bin Hadir wa Suddi wal Hasan wa Qatadah wa Abdul Hudail wa bin Sabit wa huwa ikhtiyar Ibn Jalal wa hadha ajabun minhu wa huwa riwayat ini an Ibnu Abbas walakinna as-sahiha anhu wa naqil haula'i annahu Ismail alaihissalam. Jadi dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah beliau menjelaskan bahwasanya yang mengatakan Nabi Ishaq itu ada Umar, ada Sayyidina Umar, Abbas, Ali, Ibnu Mas'ud, Masruq, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Mujahid, Atha wa Sya'bi, Muqatil, Ubaid bin Amr wa Abi Maisarah wa Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syaqiq wa Zuhri wal Qasim wa Ibn Abi Bardah wa Makhul wa Uthman bin Hadir wa Suddi wal Hasan wa Qatadah wa Abil Hudail wa Ibn Sabit. Ini bagaimana ini beliau menukil dari Tarikh Tabari, karya Ibnu Jarir At-Tabari yang kita bahas tadi. Nah, beliau mengatakan juga wa huwa ihda riwayataini an Ibnu Abbas walakinna sahiha anhu wa an aktsari haula'i anna Ismail alaihi salam. Jadi itu berasal dari salah satu dari dua riwayat yang bersumber pada Ibnu Abbas atau dari Ibnu Abbas. Akan tetapi yang paling sahih itu yang mengatakan bahwasanya yang disembelih itu Nabi Ismail alaihi salam. Itu menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, sedangkan yang mengatakan Nabi Ismail itu ada Mujahid, Sa'id, Sya'bi, Yusuf bin Mahran wa Atha wa ghairu wahdin an Ibnu Abbas wa Ismail. Nah, jadi yang mengatakan Nabi Ismail ada Syekh Mujahid, Sa'id, Sya'bi, Yusuf bin Mahran wa Atha. Dan salah satu dari pendapat Ibnu Abbas wa Ismailu alaihi salam. Namun inilah hasil kajian kami dari membaca beberapa kitab tarikh dari abad ke abad. Kami kedepannya ingin kali para teman-teman semua untuk mengkritik kalaupun bisa, atau kita mengkaji sama-sama. Menyenang sekali. Nah, rencananya kami kedepannya akan menelusuri dari kitab tafsir, di tafsir dan hadis. Kalau ini kan udah kita bahas dari kitab tarikh. Kedepannya kita akan membahas dari sudut pandang tafsir dan hadis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah as-salihah. Lahumul Fatihah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.